Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baik anak sekalian yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, khusus anak sekalian kelas atas ya, Sit Azkia. Kita dipertemukan kembali dalam pertemuan kedua, masih dalam pembelajaran Khatul Arabi. Ya, tentunya anak sekalian bahwa pembelajaran Khatul Arabi ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai muslim untuk bisa menulis namanya bahasa Arab ya. Kenapa? Karena min dinukum, bahasa Arab itu adalah agama kalian. Nah, oleh sebab itu anak sekalian ya, dalam pertemuan kedua ini ya tentunya kita selalu memohon terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua aktivitas yang akan kita lakukan di hari ini berjalan dengan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan awali dengan pembacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan ada waktu, kasih waktu 1 menit untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu-ilmu yang akan dipelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkannya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah. Baik anak sekalian yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pertama ya ke hari Rabu kemarin bahwa kita mempelajari surat Al-Fatihah ya, pertemuan pertama. Surat Al-Fatihah, bagaimana kita harus menulis huruf-huruf itu, mana saja harus di bawah garis dan mana saja harus di atas garis. Nah, anak-anak sekalian yang saya cinta karena Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki surat An-Nas ya, sesuai kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran Khat ya semester pertama ini adalah harus menguasai surat Al-Fatihah. Yang kedua, yang pertemuan kedua ini adalah surat An-Nas. Nah, anak sekalian, Ustaz pernah sampaikan bahwa ketika penulisan surat ayat-ayat Al-Quran di dalam penulisannya, kita harus memperhatikan yang namanya garis ya, karena memang harus seperti itu sesuai kaidah yang telah dicontohkan ya. Mohon maaf ya, kita lihat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ulangi lagi kembali ya, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita garis bawahi bahwa huruf mim yang di bawah garis, kemudian ro, nun kembali, ro, kemudian ha. Ini adalah huruf-huruf yang di bawah garis gitu ya. Insya Allah anu sekalian sudah pada hafal, apalagi kelas atas udah gampang banget lah ya. Tapi kita mereview bagaimana kaifiyatu tahsinul kitabah, bagaimana tata cara menulis huruf-huruf bahasa Arab dengan baik. Kaifiyatu tahsinul kitabah. Jadi harus bagus ya tulisan-tulisannya. Apalagi kita dari sekolah Islam terpadu. Sekolah Islam terpadu itu memang harus bagus tulisannya ya. Nah, kita lihat surat An-Nas ya, ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Kita lihat, kita garis bawahi An-Nasnya ya. Nah, huruf-huruf inilah huruf harus ditulis di bawah garis. Yang pertama lam, kemudian ro, waw juga ya, ro, kemudian sin. Lam, waw, ro, dan sin itu adalah huruf-huruf yang di bawah garis ya penulisannya. Nah, kemudian kita masuk ke ayat yang kedua, Malikin nas, Malikin nas, Malikin nas. Huruf-huruf yang di bawah garis hanya huruf sin saja ya. Huruf sin di bawah garis ya. Insyaallah nanti Ustaz akan contohkan bagaimana cara penulisannya. Nanti Ustaz akan lihatkan video bagaimana cara penulisan surat An-Nas dengan baik ya.
Lanjut masuk ke ayat ketiga. Ilahin nas, ilahin nas. Mohon maaf, ini penggarisnya kurang atas. Ya. Ilahin nasi huruf sin ada di bawah garis. Ya, huruf sin di bawah garis. Tetap ya, penulisan sin di akhir yang tidak disambung maka sin itu harus di bawah garis. Ya. Jadi ketika penulisan sin seperti ini, maka itu salah, ya anak sekalian. Nah, kita lanjut. Huruf ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ya, ini ya. Min. Ini di bawah garis ya. Min, nun. Nun itu harus di bawah garis. Nah, ketika penulisan ini garis ya contohnya. Min. Nah, jadi nun itu harus ada di bawah garis ya. Kecuali nunnya nun sambung. Karena ini tidak bersambung, jadi nunnya harus di bawah garis. Min syarril waswasil khannas. Al-khannas. Jadi yang di bawah garisnya pertama ro, kemudian waw, sin dan sin. Itu yang harus diperhatikan ketika menulis halus ya, menulis al-khat. Kita lanjut. Kemudian ayat kelima ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu, Ustaz garis bawahi dulu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Lihat, huruf mana saja yang harus di bawah garis. Huruf ya. Huruf ya ini memang kalau tidak bersambung harus di bawah garis. Ya. Huruf waw, huruf sin, huruf ya, kemudian huruf waw, huruf ro, huruf sin. Ini yang harus diperhatikan ketika menulis, ya. Ini yang perlu diperhatikan ketika menulis al-khat. Kemudian ayat selanjutnya, minal jinnati wan nas. Huruf nun, kemudian waw dan sin. Ini harus di bawah garis semuanya. Nah, anu sekalian, sebetulnya mudah sekali untuk menulis kalimat Arab itu ya, apalagi ayat-ayat Al-Qur'an, sebetulnya mudah banget. Sudah banyak contoh-contoh ya. Asalkan kita bisa melihat Al-Qur'an kemudian menulis kembali dengan baik. Nah, sekalian, ini adalah salah satu kompetensi dasar yang kalian miliki dalam penulisan ini. Dan penulisan ini harus benar. Kalian harus dibiasakan menulis surat An-Nas ini sesuai kaidah ya, yang tadi Ustaz sampaikan al-khatnya. Juga imla. Imla itu berarti kalian harus tahu huruf mana saja, jangan sampai hilang gitu ya, atau tidak tertulis, karena memang pengucapan dengan penulisan harus sama. Nah, biasanya orang yang pintar tajwidnya, sekali lagi orang yang bagus tajwidnya, penulisan imlanya insya Allah lancar. Namun Ustadz kasih wajangan buat kalian itu, yang penting ya, itu harus diketahui ya oleh kalian itu adalah bagaimana cara menulis, kemudian bagaimana cara dictation ya. Dictation itu berarti imla, kita mendengarkan dengan baik. Jadi ada metodenya. Metode imla itu kalau kita lihat anak sekalian ya, metode imla itu metode imla itu harus listening. Imla itu kan artinya mendengarkan. Listening ya, dictation ya. Dictation itu bahasa Inggrisnya ya. Dictation.
Bahasa Inggrisnya dictation. Kalau yang namanya dictation itu berarti harus mendengarkan dulu, harus mendengarkan, ya. Jadi contoh misalkan seorang guru menyampaikan tentang kalimat masjidun, ya, masjidun, masjidun. Maka ketika guru itu menyampaikan kalimat masjidun, kalian dengarkan dulu kalimat itu. Masjidun. Dibaca 3 kali. Masjidun. Masjidun. Kalian dengarkan. Masjidun. Kemudian setelah kalian mendapatkan informasi itu dari guru, kemudian kalian tulis, ya, di buku tulis masjidun. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu mudah sekali karena semuanya izhar, ya. Tapi kalau sudah masuk ke idgham, ya, kemudian masuk ke iqlab, masuk ke ikhfa, apalagi lam alif samsiah dan qamariyah, itu udah mulai bingung orang-orang yang tidak hafal dengan tajwid, maka penulisannya akan bingung. Contoh misalkan, ya, idgham mayaqulu anu sekalian, tulisan mayaqulu ini benar tidak? Mayaqulu ini idgham apa? Biguna atau bila guna? Mayaqulu ini dalam penulisannya salah. Kenapa? Ya salah karena tidak sesuai. Ya, nah orang yang pintar tajwidnya ketika mereka mayaqulu, di sini idgham, ya. Jadi penulisannya adalah man yaqulu. Yaqulu. Kenapa? Karena ada dun mati menghadapi huruf iya. Itu, ya. Yanmu idgham bila gunnah. Mayaqulu. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekalian, ini adalah contoh-contoh. Jadi insya Allah nanti Ustadz akan sampaikan lebih jelasnya lagi pada pertemuan selanjutnya, ya. Oke, silakan perhatikan video yang Ustadz akan bahas hari ini adalah tentang penulisan surat An-Nas, ya. Bagaimana cara menulis surat An-Nas ini? Di sini sengaja, ya, tidak ada garisnya karena memang ini bagi orang yang sudah mahir, ya. Kebetulan di sini menggunakan kalam, ya, kalam. Tapi tidak jadi masalah, kita lihat bagaimana cara penulisannya huruf demi hurufnya, ya. Kalau kita lihat anak sekalian, qul a'udzu birabbin nas, coba lihat, ya. Ini yang sudah mahir itu penulisan nunnya bisa dipanjangkan, ya. Ini penulisan nunnya bisa dipanjangkan, ya, penulisan nunnya. Kita garis bawahi, ya. Mohon maaf ini tidak lurus, ya, kita garis bawahi lah. Contohnya kayak gini lah, ya. Itu garisnya, mohon maaf, ya. Pokoknya nanti ketika penulisan latihan di rumah, pokoknya lam yang tadi yang kemarin yang Ustaz pernah contohkan, itu lam harus di bawah garis, ya. Kemudian waw, ya. Apalagi ro itu di bawah garis, kemudian sin. Ingat, ya. Lam, waw, ro, dan sin itu harus di bawah garis, ya. Kemudian malikin nas, sin di bawah garis, ya. Malikin nasi, sin di bawah garis. Kemudian kita lihat lagi. Kita lihat, ya. Ayat ketiganya,
ilahin nasi hanya boleh lamnya bisa dipanjangin kayak gini, boleh ya kalau memang sudah mahir, atau kalau misalkan hanya mau diginikan juga boleh ya, ilahin. Yang penting penulisannya masih di atas garis. Ini juga masih di atas garis ya. Nah, oke. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ilahin nas ya, ketiga, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Al khannas min syarril ra waw sin. Ini masih di bawah garis ya, anak sekalian. Nah, kemudian kita lanjut ayat keempat ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi ya, zi yuwaswisu fi, boleh fi-nya kayak gini ya. Kalau yang sudah mahir fi sudurin nasi, fi-nya kayak gitu ya, kayak tadi nih, kayak gini nih, boleh ya. Fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Baik. Nah, anak-anak sekalian, jadi penulisan fi itu sesuai yang tadi dicontohkan, itu boleh seperti itu. Ada yang kayak gini fi ya. Nah, yang penting ini harus di bawah garis ya. Ada yang fi dipanjangin ya, boleh itu kalau sudah mahir ya. Kalau sudah mahir boleh divariasikan. Yang penting kaidah-kaidahnya harus di bawah garis ya. Kemudian yang sering banyak salah itu adalah penulisan H. Huruf H yang masih perhatikan, banyak yang nulisnya angka 8 dulu ya. Huruf H 8 kemudian dikasih ini salah ya. Anak SMP Azkia kelas-kelas atas itu masih banyak menulis H itu angka 8 ya, seperti angka 8 kemudian ditarik seperti ini. Ini salah ya. Memang sepintas terlihatnya seperti benar bentuknya, tapi itu adalah salah. Jadi yang benar itu adalah pertama tarik sini ya. Sini ya. Ulangi. Sini pertama 1 2 3 4 H. Nah, kayak gitu. Fi jidha hablum misalkan ya, hablum. Nah, ya. Kemudian sekalian yang perlu kalian perhatikan, kenapa tadi an-nasnya panjang ya, nas. Ustadz kok ini panjang banget nasnya? Nggak apa-apa ya. Kalau memang kita sudah mahir, sekali lagi kalau kita sudah memulai membiasakan, boleh bawa sebelah panjang atau pendek, an-nas ya. Itu juga boleh kayak gini. Yang penting tidak menyalahi kaidah-kaidahnya. Yang salah itu kayak gini, an-nas ya. Nah, ini salah kaidahnya, ini salah gitu ya. Nah, anak sekalian yang usah cintakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah pembelajaran Al-Khat ini pada penulisan surat An-Nas ya. Nah, tentunya anak sekalian, mudah-mudahan kalian bisa berlatih di rumah bagaimana cara menulis surat An-Nas tadi yang sudah dicontohkan dengan baik dan benar. Silahkan untuk tugas kali ini adalah silahkan untuk menulis sambil diingat-ingat tulisannya, karena imla pun nanti seperti itu ya. Di samping Al-Khat kalian melihat bagaimana cara penulisannya surat An-Nas ini, diingat-ingat ya sekalian, ini diingat-ingat, tulisan ini diingat-ingat. Jangan sampai ada yang tertinggal. Qaf, lam, alif, ain, waw, zal, ba, ra, za, ba, alif, lam, nun, alif, sin. Itu jangan sampai terlewat ya. Banyak orang-orang ketika menulis itu salahnya kayak gini ya. Contoh misalkan ya, Ustaz dengar lihat. Qul a'udzu a'udzu birabbin nas.
Nah, banyak yang salah itu gini. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sepintas memang benar tulisan ini ya, ketika imla nih. Qul a'udzu birabbin nas, tulisan sepintas benar. Yang salah. Kenapa? Karena salah ini di sini ya, tidak ada alif lamnya. Maka ketika kalian menulis, maka hati-hati, perhatikan dulu. Ini birabbi anas. Makanya harus banyak melihat Al-Qur'an bagaimana tulisannya, gitu ya. Jadi yang benar itu adalah birabbin nas. Nah, birabbin nas ini ada alif lam syamsiyahnya, ya. Jadi idgham lam ta'rib syamsiyah. Jadi idgham itu kan masuk. Kadang orang banyak salah itu adalah huruf-huruf seperti itu, ada idghamnya. Kadang ikhfa yang salah tuh. Kalau izhar udah jelas banget, pasti banyak yang benar. Tapi kalau sudah idgham, kemudian ikhfa, iqlab, kemudian ada alif lam samsiyah, ada qamariyah, itu banyak yang salahnya. Ya, makanya sekalian sebelum menulis itu perhatikan dulu, lihat dulu ayat per ayatnya, gitu ya, biar kalian bisa memahami makna itu. Ya. Silakan anak sekalian yang sudah usah sampaikan barusan, silakan untuk menulis kembali ya. Surat An-Nas ini minimal 2 kali lah ya. 2 kali dan diperhatikan garis-garisnya ya. Qaf, waw, ba, sin, yaitu yang pertama sambil diperhatikan ya baris-barisannya. Kemudian ayat kedua Malikin Nas, sinnya juga harus diperhatikan oleh kalian ya, biar penulisannya bagus sesuai kaidah. Kemudian yang masuk ayat ketiga, ya, Pak, yang harus diperhatikan adalah sin ya, di garis bawah garis ilahin nas. Silahkan untuk ditulis kembali masing-masing, semuanya 2 kali ya. 1 ayat ditulisnya 2 kali sambil diperhatikan bentuk huruf-hurufnya. Min syarri nun ra waw sin. Sin ini ya, banyak yang di bawahnya. Jadi ketika nanti kalian menulis setelah dipotongkan dan dikirim ke wali kelas atau ke guru Al-Qur'annya, nanti perlu diperhatikan tulisan-tulisannya. Ya, jangan terlalu cepat tapi lambat laun, pasti kalian harus bisa gitu ya. Pasti, pokoknya lambat laun tapi harus pasti benar gitu ya, sesuai kaidah yang dicontohkan. Allazi waw sin fi ra ala waw sin. Nah, fi sudurin nas. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Huruf-huruf yang di bawah huruf nun kemudian sin. Oke, diperhatikan ya. Oke, anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang perlu kalian kerjakan ya di dalam latihan al-khat ini. Kemudian imlanya juga jangan lupa. Imla di situ berarti kalian harus memperhatikan semua tulisan-tulisannya. Dan insya Allah mungkin untuk pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga, kita akan lanjutkan ya sesuai kompetensi dasar yang SIT sampaikan ya untuk kalian. Pokoknya kalian harus bisa menulis surat-surat pendek. Kemudian ada kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah walaupun memang sudah benar. Nah, untuk ke kelas atas, kakak kelas SMA, insya Allah kita nanti akan tambahkan dengan surat-surat yang panjang ya. Intinya surat-surat pendek ini adalah untuk dasar ya. Kalau dasarnya sudah bisa, insya Allah penulisan surat-surat yang lainnya pun yang panjang atau doa-doa yang lainnya insya Allah akan mudah dikerjakan. Baik, itu saja mungkin pertemuan kedua ini ya, Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Juga perhatikan bagaimana cara penulisan al-khat yang baik dan benar. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.